Matius pasal 2 ayat 9b dan ayat yang ke-10. Kita akan sama-sama baca di dalam nama Tuhan. Dapat kita baca secara bersama-sama. 2, 3. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Amin, saudara-saudara. Dalam pembacaan ini, bintang yang mengarahkan orang Majus berjumpa dengan Kristus. Bintang yang menuntun orang Majus untuk bertemu dengan Kristus. Mulai dari timur sampai di Yerusalem, mereka dituntun oleh bintang. Mereka dihantar oleh bintang yang membawa mereka kepada Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Malam ini, saudara-saudaraku, tema perenungan kita adalah bintang. Kalau berbicara bintang, baru saja kita mengikuti pesta Piala Dunia. Yang dalam permainan sepak bola ada bintang-bintangnya di sana. Bintang-bintang itu, saudara-saudara, membawa nama tim mereka menjadi satu kebanggaan, membawa kesebelasan mereka, negara mereka menjadi satu kebanggaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau juga kita nonton film, ada namanya bintang film. Bintang film itu apa? Bintang film itu adalah para pemain film. Kenapa disebut bintang? Karena mereka lah yang bermain film. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi saya katakan bahwa bintang itu mengantar orang Majus berjumpa dengan Kristus. Bintang itu mengantar orang Majus bertemu dengan Yesus sampai di Bethlehem, di mana Kristus dilahirkan. Kita akan belajar, saudara-saudara, ada beberapa ciri bintang yang akan menjadi perenungan kita pada malam hari ini. Ciri-ciri bintang yang pertama, saudara-saudara, bintang itu bercahaya. Kalau tidak bercahaya, bukan bintang namanya. Bintang itu bercahaya, saudara-saudara. Bercahaya, dia menerangi kegelapan. Itu ciri dari bintang, bercahaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau berikan sebuah gambaran bintang ini bagi kita sebagai orang percaya, seperti yang disampaikan oleh Daniel pasal 12 ayat 3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran, seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebenarnya dan sesungguhnya hidup kita seperti bintang-bintang yang bisa membawa orang kepada Kristus, yang bercahaya bisa menuntun orang kepada Kristus. Yang tadinya orang tidak mengenal Kristus, siapa itu Kristus, siapa itu Yesus, kita menjadi bintang yang bisa membawa orang berjumpa dengan Kristus, bercahaya. Ini sudah tercatat di dalam Daniel pasal yang ke-12 ini ayat yang ketiga. Saya ulangi, orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cakrawala dan yang menuntun banyak orang kepada kebenaran, seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, ciri bintang yang pertama itu bercahaya. Dan saudara-saudara, saya dan saudara orang yang percaya kepada Tuhan itu diumpamakan seperti bintang yang bisa menuntun orang kepada Kristus, yang bisa menuntun orang bisa berjumpa dengan Kristus. Matius 5 ayat 16 bilang begini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bintang yang terang, kita bintang yang bercahaya. Bercahaya di mana? Bercahaya di depan orang. Dalam Matius pasal 5 ini dikatakan, supaya saya dan saudara, perbuatan kita yang baik dilihat orang dan orang bisa memuliakan Tuhan. Ciri bintang yang kedua, bintang itu selalu ada di atas. Selalu ada di atas bintang itu, saudara. Bintang adalah benda langit yang memang tempatnya di atas, bukan di bawah.
Tuhan menciptakan demikian adanya yang menjadi penghias malam. Malam menjadi kesejukan dan ketenangan jika bintang-bintang yang menghiaskan langit memancarkan cahayanya ke bumi. Bapak Ibu Saudara, bintang itu selalu ada di atas, tidak ada di bawah. Ini gambaran bahwa saya dan saudara harus selalu di atas. Di dalam Yesaya 54 ayat 14 bilang begini, engkau akan ditegakkan di atas kebenaran, engkau akan jauh dari pemerasan, sebab engkau tidak usah takut lagi, dan engkau akan jauh dari kekejutan, sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Saudara, kita semua bintang yang berada di atas kebenaran. Kita semua adalah bintang-bintang yang tadinya bercahaya juga ada di atas kebenaran. Setiap perbuatan kita berdiri di atas kebenaran firman. Setiap yang kita lakukan kita ada di dalam kebenaran firman. Bukan berdasarkan kebenaran kita, bukan berdasarkan apa yang kita pahami dengan logika kita yang terbatas, dengan pemahaman kita yang terbatas. Yesaya 54 ayat 14 ini mengatakan, saya dan saudara berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Jadi bintang tidak ada di bawah, tempatnya di atas. Saya dan saudara adalah bintang itu, bintang yang menuntun orang bisa sampai kepada Kristus, yang bisa membawa orang berjumpa dengan Kristus. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bintang ciri yang berikutnya adalah dia berasal dari satu tata surya yang dikenal sebagai benda penerang malam. Yang ketiga, saudara-saudara, bintang itu adanya pada malam hari. Bintang tidak ada pada siang hari. Bintang itu ada pada malam hari. Kenapa? Karena fungsinya menerangi bumi, memberikan penerang. Ketika bintang itu adanya pada malam hari, kalau tidak ada bintang, saudara, hanya ada gelap gulita, tidak ada cahaya, maka ada perasaan takut, ada perasaan khawatir. Jangan-jangan ada orang jahat, jangan-jangan ada hantu, jangan-jangan ada setan. Tetapi saudara, kalau ada bintang dan bercahaya di malam hari, dan ketika kita melihat ke atas, maka tidak ada ketakutan. Kenapa? Karena ada cahaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gambarannya dalam kehidupan kita, kita memberikan cahaya bagi mereka yang masih di dalam kegelapan. Kita memberikan rasa nyaman, rasa tentram bagi mereka yang masih tinggal di dalam ketakutan. Jadi sekali lagi, yang ketiga, bintang itu bercahaya adanya di malam hari. Kalau siang hari tidak kelihatan dia, malam dia kelihatan, dia bisa menerangi bumi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu menjadi perenungan bagi kita sekalian bahwa bintang itu bukan lagi disimbolkan seperti bintang yang membawa orang Majus berjumpa dengan Kristus, bertemu dengan Kristus di Yerusalem. Tetapi bintang itu adalah kitalah yang percaya kepada Kristus. Bintang-bintangnya Kristus yang membawa orang bisa berjumpa dengan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, yang hadir pada malam hari ini, setiap hal yang tidak sesuai dengan ciri bintang berarti bukanlah bagian dari orang yang percaya. Tetapi ketika ciri bintang itu ada di dalam kehidupan orang yang percaya, maka sesungguhnya kita adalah orang-orang yang dipercayakan Tuhan menerangi dunia ini, menerangi bumi ini. Dan tentu saudara-saudara, ini menjadi dasar bagi kita bahwa Kristus datang memberikan terang itu, dan terang itu sudah ada pada kita. Dan sekarang kita bukan lagi bintang yang bercahaya di atas awan sana,
tetapi kita bisa bercahaya di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini. Kita menjadi bintang yang bisa membawa orang datang kepada Kristus. Jangan menjadi bintang yang tidak bercahaya, saudara-saudara. Saya memberikan ciri yang lain dari bintang. Yang terakhir, ciri dari bintang yang terakhir itu adalah ketika dia bercahaya, dia berkedip. Kalau kita perhatikan bintang itu, dia berkedip. Dia tidak menyala seterusnya, dia berkedip. Artinya apa, saudara-saudara? Bintang itu menjadi kode bahwa dia tidak hanya diam di tempat, tetapi dia bergerak. Dia bergerak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan bintang itu, tadinya dia ada di sini, mungkin kalau subuh dia sudah ada di sana. Bergerak, tidak diam di tempat. Orang yang percaya kepada Kristus tidak diam di tempat, tetapi dia bergerak. Imannya bergerak, imannya bertumbuh, dan dia bisa hidup dalam kemuliaan Tuhan. Tidak ada istilah saya dari dulu begini saja, saya dari dulu tidak ada perubahan, begitu saja. Bintang itu, saudara, bercahaya, berkedip, kedip, kedip, kelap, kelip, artinya bergerak. Kalau kita masih anak-anak, wajar kalau iman kita seperti anak-anak. Kalau kita sudah bertumbuh dewasa, kalau masih seperti anak-anak, iman kita itu yang tidak wajar. Apalagi kita punya usia sudah semakin matang, tentu iman kita juga semakin matang. Jadi ada pergerakan, ada pertumbuhan. Di dalamnya, saudara-saudara, kita adalah bintang-bintang yang bisa dipercayakan oleh Tuhan untuk membawa orang kepada Kristus, bisa berjumpa dengan Kristus. Ketika orang berjumpa dengan Kristus, orang bisa menikmati damai sejahtera. Orang bisa menikmati sukacita. Sukacita yang kita rasakan, damai sejahtera yang kita rasakan, orang lain yang kita bawa kepada Kristus akan menerima damai sejahtera itu, akan menerima sukacita itu. Bukan hanya untuk kita, tapi bisa kita bagikan kepada orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang ke-10 dari pembacaan kita Matius pasal yang kedua. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka, karena bintang itu membawa mereka tepat pada Kristus, membawa mereka berjumpa dengan Kristus. Tidak salah, tetapi tepat sasaran, sehingga mereka sangat bersukacita. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita memenangkan orang yang tadinya tidak ada sukacitanya, tidak ada damai sejahteranya, kita bawa mereka berjumpa dengan Kristus, maka saudara yang diberkati oleh Tuhan, sukacita kita itu berlipat kali ganda. Sukacita yang kita alami, sukacita orang yang kita bawa kepada Kristus, sukacita di sorga itu terjadi. Alkitab bilang, satu orang kita bawa kepada Tuhan, malaikat di sorga bersukacita. Artinya apa? Bapa di sorga bersukacita. Kalau Bapa di sorga bersukacita, sudah pasti malaikat-malaikat turut bersukacita. Ada Tuhan yang bersukacita, maka anak buah ikut bersukacita. Saudara yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan, sedang masa raya Natal yang diberkati oleh Tuhan. Bintang timur yang mengantar orang Majus bukan lagi seperti benda langit yang menerangi dunia ini, tapi bintang timur, bintang bercahaya, itu adalah saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan. Seperti di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-16, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Jadi perayaan kita bukan perayaan seremonial, perayaan kita bukan perayaan formalitas, tetapi perayaan yang sungguh-sungguh karena sukacita kita dari dalam hati. Perayaan kita yang sungguh-sungguh itu, saudara, kita tidak pernah merasa main-main ketika kita berdoa, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita beribadah. Karena saudara-saudara, saya memperhatikan
masih ada orang-orang yang tidak sungguh-sungguh saat beribadah. Kenapa saya katakan demikian? Waktu kita berdoa ada yang main HP. Waktu kita berdoa ada yang bicara kiri kanan. Bukankah hal ini, saudara, bukan bintang yang menerangi? Ini bintang yang tidak bercahaya. Kalau mau bercahaya, saudara, pusatkan pikiranmu, pusatkan hatimu untuk mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita saat kita melaksanakan perayaan-perayaan Natal. Jadi bukan hanya sebatas kita mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang tidak punya bintang di dalam hidup mereka, tetapi karena kita bintang yang bercahaya, maka kita melakukannya dengan sungguh-sungguh merenungkan kehidupan kita di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita lewat firman Tuhan pada malam hari ini. Amin.